Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pertemuan kali ini yaitu pertemuan kelima secara daring. Materi hari ini adalah tentang bioteknologi. Pembahasan materi hari ini berkaitan dengan yang pertama, definisi, yang kedua, ciri-ciri tentang bioteknologi, kemudian yang ketiga, pembahasan mengenai bioteknologi konvensional atau tradisional, keempat, bioteknologi modern. Langsung saja, silakan didengarkan baik-baik, disimak dengan baik. Definisinya apa sih tentang bioteknologi itu? Definisinya atau arti dari bioteknologi adalah pemanfaatan dari makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup itu sendiri untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Jadi dari pengertian ini, yang namanya bioteknologi adalah pemanfaatan dari suatu makhluk hidup, baik itu mikroorganisme, makhluk hidup yang sangat kecil, misalkan seperti virus, bakteri, dan itu nanti dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu barang ataupun jasa yang bermanfaat untuk manusia. Yang kedua yaitu ciri-ciri dari bioteknologi konvensional dan modern. Untuk bioteknologi konvensional ataupun tradisional, ciri-ciri yang pertama adalah menggunakan mikroorganisme utuh secara langsung. Maksudnya bagaimana kok mikroorganismenya digunakan secara utuh? Contohnya di sini paling mudah adalah misalkan pembuatan tempe. Pembuatan tempe ini memanfaatkan yang namanya jamur jenisnya Rhizopus oryzae. Nah, jenisnya Rhizopus oryzae. Jadi proses pembuatannya adalah sangat sederhana sekali. Jadi ada proses perbanyakan Rhizopus oryzae, kemudian langsung digunakan pada kedelai yang sudah disiapkan. Ya, cukup ditaburkan di dalam kedelai, kemudian dibungkus, besoknya sudah menjadi tempe. Nah, maka ciri yang kedua adalah menggunakan peralatan ataupun teknik yang digunakan itu sangat sederhana. Ya, jadi tekniknya itu sangat sederhana. Kemudian pemanfaatan mikroorganismenya sangat terbatas. Jadi tidak semua mikroorganisme itu bisa dimanfaatkan untuk kebaikan manusia. Karena ada yang menyebabkan penyakit. Nah, contoh lagi adalah Aspergillus benthii. Nah, ini juga jenis jamur Aspergillus benthii, yaitu untuk pembuatan kecap. Kemudian Lactobacillus bulgaricus. Nah, ini dari jenis bakteri, yaitu untuk pembuatan keju ataupun yogurt. Ini ciri dari yang konvensional ataupun tradisional. Nah, bagaimana dengan ciri yang modern, bioteknologi yang modern? Yang pertama adalah menggunakan bagian dari mikroorganisme berupa DNA maupun enzim. Ini nanti pemanfaatannya adalah berupa DNA, ya bisa juga enzim. Memanfaatkan enzim. Yang kedua, menggunakan teknologi ataupun peralatannya sudah canggih. Pemanfaatan mikroorganismenya ditambah teknologi yang modern. Gitu. Nah, tentunya karena di sini berkaitan dengan penggunaan DNA, maka menggunakan teknologi yang canggih ataupun yang sangat modern. Contohnya apa? Ada bayi tabung dan ada sistem cloning. Nah, nanti saya jelaskan di slide berikutnya tentang bayi tabung dan juga cloning. Baik, yang pertama yaitu bioteknologi konvensional
atau tradisional. Jadi ini nanti terbagi menjadi berbagai macam produk. Nanti ada makanan, minuman, di bidang kesehatan, di bidang pengolahan limbah. Nah, ini yang harus kalian ketahui ya. Produk-produk apa saja dari bioteknologi konvensional ataupun tradisional di bidang makanan. Ini hanya contoh. Pertama tempe tadi, yaitu memanfaatkan jamur dari jenis Rhizopus. Kedua kecap, yaitu dari jenis Aspergillus wentii. Kemudian nata de coco, yaitu dari jenis Acetobacter psilinum. Kemudian keju ini ada dua ya, jadi bisa memanfaatkan dari jenis Penicillium camemberti ataupun Penicillium roqueforti. Kemudian minuman ini ada yogurt ya, Lactobacillus bulgaricus ataupun Streptococcus thermophilus. Ini dua-duanya dari jenis bakteri. Kemudian untuk pembuatan bir ataupun wine, tape juga bisa ya, itu dengan jamur Saccharomyces cerevisiae. Berikutnya di bidang industri, contoh pembuatan asam asetat dengan memanfaatkan bakteri Acetobacter aceti. Pembuatan vitamin B1 dengan jamur Asbia gossypii. Kemudian pembuatan asam amino ya, yaitu ini dari jenis protein. Pembuatan asam amino bisa dengan bakteri Corynebacterium glutamicum ataupun bisa Brevibacterium flavum. Nah, di bidang farmasi, contoh untuk pembuatan antibiotik. Nah, pembuatan antibiotik ini dengan memanfaatkan yang namanya Penicillium notatum ya, dari jenis penicillin. Kemudian ada Streptomyces griseus dari streptomycin. Kemudian Cephalosporium. Ini dari jenis cephalosporin ya, cephalosporin. Nah, ini biasanya antibiotik ini sering kita jumpai dalam bentuk obat ya. Nah, pembuatan antibiotik yang bentuknya obat atau tablet itu ya dibuatnya dengan jamur, itu bisa dengan Penicillium notatum ataupun dengan Streptomyces griseus. Berikutnya yaitu di bidang tambang. Contohnya di sini adalah untuk pemisah logam dengan memanfaatkan bakteri Thiobacillus ferrooxidan. Nah, bakteri berarti mampu memisahkan antara benda logam dengan non-logam. Kemudian di bidang pengolahan limbah, contohnya untuk pengurai plastik, yaitu bisa memanfaatkan Cladosporium resinae. Nah, walaupun ini bisa menguraikan plastik, tetap membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian ada pengurai cyanida, yaitu dengan bakteri Bacillus stresothermophilus. Untuk menguraikan minyak di laut, nah ini menggunakan Pseudomonas. Ini contohnya di sini, ya, misalkan ini adalah air, kemudian ada polutan, ya, misalkan minyak, kemudian ditambahkan di sini bakterinya. Nah, ini nanti bakterinya ini akan mengikat si polutannya itu, ya, kemudian nanti dimakan. Kemudian nanti istilahnya kontaminannya itu akan terendap di sini ya, jadi mengendap. Itu. Kemudian biogas, yaitu untuk menghasilkan gas.
Nah, ini memanfaatkan bakterinya Methanobacteria. Ya, ini contoh dua-duanya ini di bawah ini adalah untuk pemanfaatan gas. Nah, misalkan di sini limbah. Ini misalkan ada limbah peternakan, limbah manusia. Nah, kemudian di sini akan menghasilkan gas. Kemudian ini bisa dimanfaatkan oleh manusia, yaitu misalkan untuk memasak dan lain-lain. Oke, baiklah, itu tadi penjelasan tentang bioteknologi yang konvensional ataupun tradisional. Nah, kita cukupkan sekian dulu pembahasan kali ini ya. Nah, kita lanjut ke diskusi. Nah, untuk diskusi kita menggunakan WA saja ya. Nah, nanti untuk bioteknologi yang modern kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi sekarang kita kembali ke grup WA untuk diskusi. Silakan tanyakan apapun itu yang ingin kalian tanyakan, yang belum kalian ketahui atau mungkin ada hal yang tidak dipahami, silakan ditanyakan di grup WA. Oke, kita kembali ke grup WA ya.